Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Nur Wahidah di pelajaran IPS, Ilmu Pengetahuan Sosial. Kali ini Ibu akan membahas tentang bab 6, yaitu perdagangan internasional, tentang dampak yang ditimbulkan dari kegiatan tersebut. Yuk kita simak video ini dan jangan lupa kalian konsentrasi agar materi ini dapat membantu kalian untuk belajar dari rumah ya. Dampak perdagangan internasional bagi perekonomian Indonesia. Setiap kegiatan pasti akan ada dampaknya, baik positif maupun negatif. Nah, dampak positifnya bagi perdagangan internasional bagi Indonesia yaitu yang pertama, terpenuhinya kebutuhan di dalam negeri. Dengan adanya perdagangan internasional, maka negara mampu memenuhi kebutuhan masyarakatnya dengan kegiatan impor. Yang kedua, terjadinya alih teknologi. Dengan adanya perdagangan internasional, Indonesia jadi melek teknologi. Yang tadinya tidak menggunakan komputer menjadi menggunakan komputer, yang tadinya menggunakan alat-alat sederhana sekarang bisa mengimpor mesin-mesin yang lebih canggih. Nah, yang ketiga yaitu spesialisasi produksi. Dengan adanya perdagangan ini, Indonesia menspesialisasikan negaranya menjadi negara untuk penghasil bahan-bahan hutan ya, atau hasil hutan. Jadi nanti lebih spesifik lagi untuk negara-negara lain melihat Indonesia. Kalau mencari hasil-hasil hutan, berarti bisa melakukan perdagangan atau kerjasama dengan Indonesia. Kemudian yang keempat, mendorong inovasi produksi. Dengan adanya perdagangan internasional, maka membuka pemerintah atau membuka kesempatan bagi Indonesia untuk melakukan inovasi-inovasi agar produknya bisa diterima dan disukai di pasar luar negeri, sehingga punya banyak devisa ya, devisanya meningkat. Seperti yang kelima nih, devisa meningkat. Dengan adanya ekspor-ekspor yang banyak, maka kependapatan atau devisa negara pun semakin banyak. Nah, kalau tadi kan udah tahu ya, semakin banyak ekspor daripada impor, maka surplus. Tapi kalau ekspornya sedikit, impornya banyak, maka nanti negaranya akan defisit ya. Yang kemudian yang F, perluasan kerjasama. Dengan adanya perdagangan internasional, maka adanya perluasan kerjasama. Jadi semakin banyak pembeli-pembeli di luar negeri, tidak hanya di dalam negeri, kesempatannya semakin banyak. Kemudian apa sih dampak negatifnya bagi Indonesia nih perdagangan internasional? Kita simak ya. Yang pertama, ketergantungan terhadap negara lain. Jadi misalnya ada satu bahan pokok atau ada satu barang yang kita tidak bisa memproduksi sendiri karena sudah keenakan untuk mengimpor dan harganya murah. Biasanya jadi keenakan kita terus menerus untuk mengimpor barang dari negara lain. Yang kedua, munculnya penjajahan ekonomi. Ini baru spekulasi ya. Jadi misalnya kita dijajah secara ekonomi, artinya kita dijadikan konsumen untuk produk-produk dari luar negeri ya. Jadi semua produk yang kita gunakan kebanyakan dari produk luar negeri, bukan dari dalam negeri. Nah, itu kemungkinan bisa jadi cikal bakalnya penjajahan ekonomi. Nah, kemudian yang ketiga, muncul eksploitasi sumber daya. Apalagi di Indonesia yang kaya hasil hutannya, jika tidak dipertimbangkan dengan baik, maka akan muncul eksploitasi. Jadi berlebihan menggeraup atau mengekspor hasil kekayaan Indonesia jadi terlalu banyak yang diekspor tanpa perlindungan atau tanpa kebijakan-kebijakan, nanti bisa menimbulkan kerusakan lingkungan, apalagi kalau yang hasil hutan ya. Makanya kalau bisa mengekspornya di produk-produk yang lain juga. Nah, sekian
ada beberapa dampak negatif dan positifnya perdagangan internasional bagi Indonesia. Masih banyak lagi dampak-dampak yang lain. Ini rangkuman kecilnya saja. Nah, kalian juga bisa mencari lebih banyak, baik dari buku ataupun dari media apapun ya. Sekian dari Ibu, terima kasih atas waktunya dan tetap semangat belajar dari rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.